Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Eliora dengan NIM 2004685 akan menjelaskan apa itu media konvensional serta penggunaannya dalam pembelajaran sejarah. Media konvensional ini disebut juga dengan media yang berbasis non-IT karena tanpa bantuan alat-alat elektronik dan sangat cocok digunakan di tempat-tempat sekolah yang di luar jangkauan. Untuk penggunaannya dalam pembelajaran sejarah, di sini saya membahas materi tentang pengerahan kebijakan Romusa oleh pendudukan Jepang di Indonesia. Di sini saya menggunakan peta konsep. Fungsi dari peta konsep ini adalah mengelompokkan materi-materi yang akan dibahas agar siswa mudah memahami pokok-pokok dalam pembelajaran ini dan juga siswa dapat menganalisis materi apa saja yang akan diuraikan. Untuk materi yang pertama yaitu apa itu kebijakan Romusa, kemudian kedatangan Jepang ke Indonesia, latar belakang kebijakan Romusa, sasaran dari kebijakan Romusa, dampak dari kebijakan Romusa, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk peninggalan pengerahan Romusa di Minangkabau. Di sini saya menggunakan media seperti kartun dan juga komik. Nah, tujuan dari media saya ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada siswa bagaimana dulunya masyarakat Indonesia mengalami penderitaan akibat dari Romusa ini. Masyarakat itu dipaksa bekerja dan juga tidak pada lelaki saja. Ini juga dilakukan kepada wanita. Mereka ini dipaksa bekerja untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang dikenal dengan Perang Asia Pasifik, seperti membangun infrastruktur, rel kereta api, dan juga membangun tanaman-tanaman yang berguna bagi Jepang. Seperti yang dijelaskan pada media saya ini, kebijakan Romusa ini sasarannya itu adalah laki-laki maupun perempuan. Jadi tenaga kerja ini umumnya itu berumur dari 16 sampai dengan 40 tahun. Nah, perekrutan ini dimobilisasi menggunakan struktur pemerintahan dari pemerintahan terendah. Nah, setiap wilayah yang dibagi 3 pemerintahan militer memiliki dan mengorganisasi pekerja sebagai Romusa. Namun di sini Pulau Jawa lah yang memiliki tingkat jumlah penduduk yang paling banyak untuk menjadi para pekerja Romusa. Selanjutnya di sini saya menggunakan media tabel. Nah, fungsi dari media tabel ini adalah untuk mengelompokkan dari kebijakan-kebijakan Romusa di Indonesia seperti kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan juga pemerintahan. Di bidang ekonomi, yang pertama itu rakyat diwajibkan untuk penyetoran padi, terus penerapan politik ekonomi dan desentralisasi, serta memperlipat gandakan hasil pangan dan membuka lahan-lahan baru. Nah, tujuannya ini adalah untuk menanam tanaman yang dibutuhkan Jepang dalam perangnya dengan sekutu. Kemudian melipatkan hasil pangan dan juga penerapan politik ekonomi desentralisasi ini yaitu dampaknya adalah kepada Jepang itu sendiri karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya Jepang sedang menghadapi perang Asia Pasifik. Nah, kebutuhan yang ia harapkan tentu banyak, seperti minyak bumi yang terdapat di negara Indonesia. Untuk bidang sosial, yaitu di mana masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang tidak berkesudahan terhadap rakyat dan sangat menyedihkan, sehingga sumber makanan itu saja sulit didapatkan. Apalagi masyarakat pada saat itu ya, seperti gambar saya ini, masyarakat itu tidak memiliki pakaian sama sekali. Untuk gambar nomor 2 dan 3 di sebelah kanan itu menjelaskan bagaimana penderitaan rakyat dipaksa bekerja membangun rel kereta api, dan kemudian di bidang pemerintahan tepatnya pada bulan Agustus tahun 1942 di mana pemerintahan ini melakukan pungutan bahan makanan secara sistematis kepada masyarakat. Mungkin sekian media konvensional yang materinya dampak kebijakan Romusa terhadap masyarakat Indonesia ini saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami serta menganalisis bagaimana kebijakan ini
berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada zaman itu.